Pernahkah Anda bertanya, mengapa judi online terus bermunculan meskipun sudah sering diberantas? Mengapa begitu banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba, tetapi akhirnya kehilangan tabungan, terlilit utang, bahkan merusak hubungan dengan keluarga? Fenomena ini bukan hanya masalah individu, melainkan telah menjadi persoalan sosial yang memengaruhi banyak orang. Judi online berkembang sangat cepat karena hampir semua orang kini memiliki smartphone dan akses internet. Jika dulu seseorang harus datang ke tempat perjudian, sekarang cukup membuka sebuah tautan atau aplikasi. Proses pendaftaran dibuat sangat mudah, setoran awal seringkali dibuat kecil, dan tampilannya dirancang semenarik mungkin agar orang terdorong untuk terus bermain. Banyak orang berpikir mereka bisa mendapatkan uang dengan cepat. Tidak sedikit yang mencoba karena melihat iklan di media sosial atau mendengar cerita dari teman yang mengaku pernah menang. Namun yang sering tidak disadari adalah cerita kemenangan jauh lebih sering dibagikan daripada cerita kekalahan. Padahal kenyataannya jauh lebih banyak orang yang mengalami kerugian daripada yang memperoleh keuntungan. Permainan judi online pada dasarnya dirancang agar penyelenggara memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Sesekali pemain memang bisa menang, tetapi kemenangan itu seringkali membuat mereka terdorong untuk bermain lagi dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih besar. Ketika mulai kalah, banyak orang berpikir, sekali lagi saja, nanti pasti balik modal. Pola inilah yang membuat banyak pemain terus menghabiskan uangnya. Lama-kelamaan, uang yang digunakan bukan lagi uang sisa, tetapi uang kebutuhan sehari-hari. Ada yang menggunakan tabungan keluarga, meminjam uang kepada teman, mengajukan pinjaman online, bahkan menjual barang berharga demi terus bermain. Pada titik ini, judi online tidak lagi menjadi hiburan, tetapi sudah menjadi masalah yang serius. Dampaknya terhadap keluarga sangat besar. Ketika penghasilan habis untuk berjudi, kebutuhan rumah tangga mulai terganggu. Tagihan menumpuk, uang sekolah anak menjadi sulit dibayar, dan kebutuhan sehari-hari tidak lagi terpenuhi dengan baik. Tidak sedikit keluarga yang akhirnya sering bertengkar karena masalah keuangan. Kepercayaan antara suami, istri, dan anggota keluarga lain pun mulai hilang. Selain kerugian finansial, judi online juga dapat memengaruhi kondisi mental seseorang. Kekalahan yang terus-menerus dapat menimbulkan stres, rasa bersalah, kecemasan, bahkan depresi. Sebagian orang menjadi mudah marah, menarik diri dari lingkungan, dan kehilangan semangat untuk bekerja atau belajar. Dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat secara luas. Uang yang seharusnya digunakan untuk membeli kebutuhan, membuka usaha, atau berinvestasi justru mengalir ke jaringan judi online. Akibatnya, dana yang seharusnya berputar di sektor ekonomi produktif menjadi berkurang. Jika kondisi ini terjadi pada banyak orang, dampaknya bisa memengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah bersama aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas judi online, mulai dari memblokir situs, menindak pelaku, hingga mengedukasi masyarakat. Namun, tantangannya tidak mudah. Setelah satu situs ditutup, seringkali muncul situs baru dengan nama yang berbeda. Pelaku juga terus mencari cara agar tetap bisa menjangkau calon pemain. Karena itu, peran masyarakat menjadi sangat penting. Orang tua perlu mengawasi penggunaan internet oleh anak-anak. Setiap orang juga perlu lebih berhati-hati terhadap iklan atau tautan yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Jika sesuatu terdengar terlalu mudah untuk menjadi kenyataan, biasanya memang tidak semudah itu. Jika Anda mengenal seseorang yang mulai terjebak dalam judi online, jangan langsung menghakimi. Dukungan dari keluarga dan orang terdekat seringkali menjadi langkah awal yang penting untuk membantu mereka berhenti. Dalam beberapa kasus, bantuan dari tenaga profesional juga dapat diperlukan. Pada akhirnya, judi online bukan sekedar permainan. Dampaknya bisa merusak kondisi keuangan, hubungan keluarga, kesehatan mental, dan masa depan seseorang. Memahami risikonya adalah langkah pertama agar kita tidak menjadi korban berikutnya. Semoga semakin banyak masyarakat yang sadar
bahwa jalan menuju kehidupan yang lebih baik tidak datang dari perjudian, melainkan dari kerja keras, pengelolaan keuangan yang baik, dan keputusan yang bijaksana.